Kalau kita ingin memiliki pertobatan yang sejati, pertobatan yang sejati itu bukan karena Anda, ya tentu saja kita baik kalau kita lahir sebagai orang Advent, sebagai orang Kristen, ya dari sejak kecil kita. Tapi marilah kita mungkin yang tidak pernah mengalami perubahan pikiran seperti sahabat-sahabat kita yang berubah agama dari agama lain, misalnya jadi Advent. Mari kita tetap tanyakan dua pertanyaan ini. Siapakah Tuhan kita? Siapakah? Oke, Tuhan kita, ayah saya yang pendeta, opa saya yang pendeta sudah bilang ini Tuhan. Tapi siapakah Tuhan kita? Adakah saya mengenal Tuhan saya secara pribadi? Siapakah Tuhan saya? Pertanyaan kedua, apa yang harus kita perbuat bagi Tuhan kita? Ya, itulah ya. Jadi ini yang ditanyakan. Ya. Apa yang dapat kita perbuat? Bukan apa yang Tuhan saya akan buat kepada saya. Bukan apa yang gereja akan buat kepada saya. Ya. Pelajaran kita mengajak kita untuk melihat bagaimana perubahan kehidupan, perubahan pandangan ya sebagai orang Yahudi yang dididik untuk menjadi guru Yahudi, rabai, Rasul Paulus berubah 180 derajat. Hebat sekali perubahannya, sangat hebat. Ya. Kalau Anda berpikir, wah bagaimana hebatnya sih pendeta? Oh, kalau Anda seperti saya yang mungkin lahir dari Advent dan lain sebagainya, mungkin kita tidak merasa hebat atau apa untuk, bagaimana itu perasaan merubah agama kita. Tapi kalau kita lihat, sangat sukar sekali, ya, sukar sekali untuk merubah keyakinan kita. Ya, saya tidak perlu memberikan kesaksian, ya, beberapa waktu lalu ada orang juga yang menuliskan ya, bagaimana untuk merubah keyakinan dari sejak kecil yang telah dipegang itu, dia bilang tidak bisa, pendeta. Kenapa tidak bisa? Kenapa sangat sukar? Bagi saya tidak dapat mengerti. Saya tidak dapat karena saya dilahirkan dari seorang pendeta Advent. Opa saya, kakek saya pun pendeta Advent. Jadi saya tidak pernah merasakan perubahan keyakinan, perubahan kepercayaan seperti mungkin Anda yang lain. Dan beberapa waktu lalu istri saya bertanya, orang yang pada umumnya atau mungkin banyak ya, atau mungkin ya yang dia dapat saksikan, istri saya lihat bahwa orang-orang yang dari agama lain lalu pindah ke keyakinannya menjadi orang Advent misalnya menjadi orang Advent. Umumnya kenapa mereka lebih setia? Ya, kenapa mereka lebih setia? Karena saya katakan mereka telah memilih, dikatakannya, mereka memiliki pemilihan yang betul-betul hebat untuk merubah keyakinan atau kepercayaan itu. Ya. Psikologis dunia katakan apa itu kepercayaan dan mengapa begitu sukar untuk merubah keyakinan kita? Ya. Dan saya mencoba untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini ya, bahwa ada saintis dan mereka coba untuk melihat bagaimana orang ya dapat sukarnya untuk merubah kita punya keyakinan, entah itu keyakinan agama kita ya. Ini Pew Research Center ya. What Brian Science tell us about religious belief ya. Jadi orang-orang yang beragama, contoh yang pertama yang mereka buat saintis ini, mereka melihat ini di Amerika ini ada dua partai besar ya, Partai Demokrat, Partai Republikan ya. Yang satu dianggap liberal, yang satu dianggap konservatif, yang satu dianggap liberal. Jadi dilihatlah, diukurlah. Jadi dikumpullah, ini saintis ini kumpulkan orang yang konservatif dan orang-orang yang liberal. Kenapa? Karena keyakinan mereka sudah sudah terbentuk. Mereka sudah tidak bisa, ya bukan orang independen. Ada yang di tengah yang namanya independen. Tapi ini diambillah yang dari liberal dan dari konservatif, dari Republikan, dari apa? Dari konservatif. Lalu diukur mereka punya apa? Pada saat mereka apa? Diukur, digunakanlah kepada mereka itu MRI ya, research MRI ya. Jadi pada saat itu diukur perkembangan otak, bukan perkembangan otak, tapi pencitraan resonansi magnetik yang pada saat mereka melihat satu statement atau satu gambar ya, apa yang kemudian muncul dalam pikiran mereka, atau kalau mereka ditanya, apa pendapat Anda misalnya tentang aborsi? Wah, yang konservatif akan bilang A, yang liberal akan bilang B tentang aborsi misalnya ya, akan bilang. Jadi diukur waktu ditanya hal tersebut, diukurlah otak mereka. Lalu orang-orang ini dikatakan apa ya? Dilihatlah bahwa pergerakan darah di otak dan aktivitas di otak dari pemegang paham konservatif dan liberal ya, itu berbeda. Di mana itu otak itu bekerja dengan aliran darahnya itu
Masing-masing berbeda. Artinya, kalau kita dihadapkan kepada satu keyakinan, satu kepercayaan, lalu kita Kita sudah yakini itu sejak kita dari kecil ya. Itu sudah pakem, sudah tertempel dalam otak kita. Inilah keyakinan kita, inilah kebenaran itu. Untuk merubah apa yang sudah ada di dalam otak itu sangat sukar menurut saintis ya. Sangat sukar. Itu dibutuhkan satu kuasa luar biasa untuk masuk dari satu keyakinan kepada keyakinan lainnya. Itu dibutuhkan supernatural force, kekuatan supernatural yang di luar daripada dalam diri kita. Kenapa dari dalam diri kita ini sudah memang dari sononya begitu keyakinan kita. Itulah sebabnya cukup menarik, ada satu artikel yang ditulis oleh Georges Hosni ya. Dia di Jurnal Biblical Missiology, dia katakan apa kira-kira faktor yang menuntun orang-orang saudara-saudara kita orang muslim untuk menerima untuk menerima Kristus. Dan dia memberikan questionnaire. Dia tanya kepada ratusan orang menjadi Kristen di Amerika dari Muslim. Dia tanya kepada mereka apa penyebab utama yang menyebabkan mereka dapat menerima kekristenan, ya, dapat menerima kekristenan, ya. Yang pertama, ini kesimpulannya. Yang pertama adalah adanya apa? Adanya Alkitab. Dikatakan ini seperti sahabat saya dulu yang sudah beristirahat, yang sudah meninggal, Dr. Jerry. Dia katakan, dia ini yang menurut Dr. Jerry, pendeta untuk bagi dia orang Muslim ya, dia anggota ICMI dulu, dia dikirim oleh ICMI untuk ke belajar di Jerman ya. Dia katakan untuk menjadi Kristen itu pada umumnya itu harus berada di luar kita, harus ada kuasa Roh Kudus. Dia katakan kuasa Roh Kudus untuk apa? Dia katakan pertama, mungkin Roh Kudus akan memberikan secara langsung mimpi atau mujizat dalam kehidupan kita. Itulah yang menyebabkan orang Muslim akan apa? Ada sesuatu yang di luar sana yang telah menggerakkan, menyebabkan dia merubah pikiran. Jadi ada kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus dalam memberikan mimpi, jika itu yang memang dapat terjadi, atau kuasa Roh Kudus yang menggerakkan saudara-saudara kita orang Muslim untuk membuka Alkitab, untuk membaca, bukan untuk cari-cari mana yang salah. Jadi kalau saja Alkitab itu diberikan dan mereka buka, dan itu Roh Kudus akan berbicara. Pada saat mereka membaca firman Tuhan, disitulah mereka akan digerakkan. Dia bilang, pendeta, Dr. Jerry katakan, jangan bandingkan Al-Quran dan Alkitab. Dia katakan, itu dua rel yang berbeda. Jangan kita bilang persamaan antara Alkitab dan Al-Quran. Oh, dia bilang, itu tidak akan kena. Karena bagi kami, Dr. Jerry, bagi kami orang Muslim, dikatakan itu bagaikan dua jalur rel yang seakan-akan berdampingan, tapi tidak akan pernah bertemu, dia katakan. Jadi Alkitab dengan kuasa Roh Kudus di dalam memahami Alkitab, itu yang membawa. Dan poin kedua menurut research ini adalah koneksi persahabatan yang indah dengan apa? Dengan orang-orang Kristen. Kalau orang-orang Kristen memiliki persahabatan, ada kuasa Roh Kudus yang menuntun orang-orang Kristen sehingga mereka itu melihat kehidupan orang Kristen yang baik, maka itu dapat menggerakkan kuasa Roh Kudus juga menginginkan mereka untuk menjadi seperti sahabat mereka, orang Kristen. Jadi poinnya adalah bahwa Roh Kuduslah yang memberikan pengertian. Untuk merubah pikiran kita itu tidak bisa tidak dirubah oleh sebab Roh Kudus yang bekerja pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengaplikasikan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Yesus sendiri berkata, penghibur Roh Kudus dalam Yohanes 14:26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yesus katakan, aku harus pergi supaya Roh Kudus datang kepadamu. 1 Korintus 2:12-13, Rasul Paulus, orang Yahudi yang sangat suka, Anda coba untuk pertobatkan orang Yahudi saat ini. Wah, hampir dapat kita katakan mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena ada tuntunan Roh Kudus. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan apa? Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang dari Allah, Roh Kudus, ya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami, dia katakan apa? Kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 1 Korintus 2:12-13. Roh Kudus yang memberikan apa? Itulah sebabnya Rasul Paulus, seorang Sanhedrin, dia petinggi-petinggi Yahudi,
Dia harus diajar di bawah Gamaliel. Dia memiliki keyahudian yang sangat kental. Ya, dia bisa bertobat. Dia bertobat. Pada mulanya yang ada dalam hatinya bukan Roh Kudus, tapi roh jahat untuk membunuh. Ya. Kisah 9 ayat 1. Bagaimana pertobatan Paulus ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus, sebelum namanya dirubah menjadi Paulus. Hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Pada saat itu ya. Bahasa Inggrisnya, then Saul still breathing threat. Ya, bukan berkobar-kobar hati, tetapi ancaman yang breathing. Artinya kata yang digunakan sini adalah kata apa ya? Berkobar-kobar breathing itu dari kata neo, to breathe. Ya. Orang yang lagi marah bagaikan asap atau api yang keluar dari dalam hidungnya ya, seperti naga begitu, naga yang keluar, yang ada naga yang keluar asapnya. Itulah dia Rasul Paulus yang ingin dalam kemarahannya ya untuk membunuh umat-umat Tuhan, membunuh murid-murid Tuhan. Karena dia anggap mereka ini orang-orang murtad yang harus dibunuh ya. Jadi dia breathing memiliki hidup, dia memiliki berkobar-kobar, artinya hidupnya hanya untuk membunuh umat Tuhan pada saat itu. Coba kita lihat perbedaannya antara Paulus yang menghembuskan roh kejahatan dan Yesus yang menghembuskan Roh Kudus. Kalau kita lihat, sementara itu Paulus menghembuskan menghembuskan roh yang mengancam untuk membunuh murid-murid Yesus. Kisah 9 ayat 1. Sementara dalam Yohanes 20 ayat 2 dikatakan Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus memberikan Roh Kudus, tapi pada mulanya Rasul Paulus tidak memiliki Roh Kudus. Tetapi dia memiliki roh kejahatan untuk membunuh pengikut Kristus. Ya, nah mari kita lihat ya. Dia bangkit dikatakan ya. Dia bangkit, dia dalam pertobatan itu dia bangkit untuk membunuh. Kisah 9 ayat 1-2 katakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Ya. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti ini, tanda merahnya saya yang buat, tapi huruf besarnya itu memang Alkitab katakan dia sedang mengejar mereka yang menamakan diri mereka the way, jalan. Ya, kenapa? Karena orang Kristen mula-mula nama mereka itu bukan Kristen. Nama mereka mula-mula disebut the way, orang-orang, the people of the way, orang-orang jalanan. Kenapa orang jalanan? Karena Yesus selalu berada di jalan. Ya. Selalu berjalan untuk menginjil. Jadi murid-murid Yesus juga, rasul-rasul pada mulanya juga, itu bukan suka duduk-duduk aja untuk diam-diam jaga belengko, orang Manado bilang ya. Mereka adalah pekerja-pekerja, pelayan-pelayan Tuhan yang selalu berjalan. Misi mereka selalu untuk mengabarkan Injil, bukan hanya untuk duduk-duduk di gereja dan kata lain ya, tapi selalu untuk mengabarkan Injil. Tapi itulah ya, dia mencari orang-orang, the people of the way, untuk menemukan laki-laki perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, the way of the Lord ya. Lalu ia menangkap dan membawa mereka untuk ke Yerusalem. Jadi kenapa dia pergi untuk membawa orang-orang murtad ini atas nama agamanya, atas nama agama Yahudi. Tidak heran ya, sering ada yang memiliki observasi ya, bahwa seringkali yang terjadi dalam penganiayaan di dunia ini selalu dibawakan oleh umat-umat manusia yang beragama, yang mengaku bahwa mereka melakukannya itu untuk sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, aniaya-aniaya yang sering terjadi itu kadang-kadang orang bawa di dalam nama Tuhan. Itulah Rasul Paulus ya. Rasul Paulus. Dan dalam perjalanannya untuk mencari umat-umat itu dia bertobat. Disitulah ia bertobat. Kisah 9:34. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancir, kemuliaan, hal yang mulia dari langit, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suaranya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Ingat berapa kali? 2 kali ya. Kalau Anda lihat pada saat Yesus berbicara menyebut 2 kali ya. Pada saat dia menegur Marta, apa yang dikatakan? Marta, Marta. Kenapa engkau tidak suka kepada Maria, saudarimu? Ya, dia tegur dengan menyebut 2 kali, Marta, Marta. Atau pada saat Yesus berbicara tentang Simon, Simon. Atau Yerusalem, Yerusalem 2 kali ya.
Kenapa? Itulah untuk apa? Untuk menegur dan memberikan peringatan. Ya, jadi itulah sama-sama. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Mengapakah engkau menganiaya aku? Ya. Siapa yang sedang berbicara ini? Saulus sendiri bertanya itu, siapa yang sedang berbicara? Itu apa ya? Lalu jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Lalu katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus sedang berpergian untuk menganiaya. Dia sudah ada yang sudah hasil, ada yang hasilnya apa ya? Kalau Anda baca sebelumnya, dia sudah berhasil membunuh Stefanus. Stefanus dia berhasil bunuh. Dia sudah menganiaya Stefanus, membunuh Stefanus. Dia sedang mengejar orang-orang lain untuk dibunuh, untuk dianiaya. Tetapi kenapa Yesus berkata, akulah Yesus, Tuhan daripada murid-muridku yang kamu aniaya? Bukan. Yesus katakan apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Artinya, saudara, kalau Anda adalah umat-umat Tuhan, Anda adalah umat-umat Tuhan, Anda menderita karena mungkin Anda tidak dapat bekerja pada hari Sabat, dipecat pada hari Sabat, Anda dianiaya oleh sebab keyakinan-keyakinan Anda. Ketahuilah, Yesus tahu penderitaan kita ya. Yesus tahu, dialah yang merasakan penderitaan kita. Dialah yang dianiaya. Ya. Dialah yang dianiaya. Dan inilah penting sekali ya. Di sini kita lihat bagaimana Saulus itu sebelum dia buta, ya, dia belum buta, dia melihat, dia katakan apa? Dia melihat dan dia bertanya, siapakah engkau ya? Siapakah engkau? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus. Inilah kali pertama yang dicatat dalam Alkitab dan mungkin hanya satu-satunya saat di mana Rasul Paulus melihat Yesus dan kemuliaannya. Seperti saya katakan tadi, melihat kemuliaan Yesus itu bukan hanya hak daripada rasul-rasul lainnya, murid-murid Yesus lainnya. Rasul Paulus juga lihat. Dan bukan hanya dia melihat secara langsung saat itu. Dia juga kemudian memberikan kesaksian dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, dia katakan apa? Iya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Dia berkata kepada murid-murid lain, kepada umat-umat Tuhan, aku juga melihat Yesus, bukan hanya kamu yang melihat Yesus. Aku juga melihat Yesus. Aku melihat kemuliaan Yesus. Aku rindu untuk kembali melihat Yesus dalam kemuliaannya. Jadi bukan hanya Petrus, Yohanes, Yakobus yang melihat kemuliaan Yesus. Aku juga. Dia ulangi 2 kali dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 1. Bukankah aku rasul? Ya, aku juga rasul seperti kalian. Kalian menganggap diri kalian rasul ya karena melihat Yesus ya, tapi aku juga ya. Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ya. Coba kita lihat rasul-rasul mungkin ada ini kalau latar belakang ayat-ayat ini rasul-rasul ada yang mungkin berpikir, aduh ya mungkin mempertanyakan, ini siapa nih rasul? Siapa nih Paulus ini? Ini kan penganiaya kita. Dia bagaimana mungkin dia dapat menjadi seperti kita? Kita kan sudah melihat kemuliaan Yesus. Dia cuma menganiaya kita. Tapi Rasul Paulus katakan, aku juga telah melihat Yesus. Dan cukup menarik. Ya, dua orang terakhir yang melihat Yesus ya sebelum peristiwa ini. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Stefanus ya. Orang terakhir setelah murid-murid Yesus yang melihat Yesus adalah seorang diakon yang bernama Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Dia menatap ke langit saat dia sedang dilempari batu ya. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya sudah sering jelaskan. Biasanya Yesus duduk di samping kanan Allah, tapi pada saat saudara dan saya menderita, pada saat saudara dan saya seperti Stefanus dilempari batu, Yesus berdiri. Kenapa? Dia seperti dalam keadaan tegang ya. Aduh, mudah-mudahan umat-umatku sedang dianiaya ini tetap imannya tetap kuat. Yesus berdiri, itu bahasa manusianya ya. Yesus berdiri supaya ya Pak, bukan hanya ketegangan, tapi supaya kita dapat dikuatkan dengan dia berdirinya dia ya. Dia mau bersama-sama dengan kita, dia berdiri. Itulah sebabnya Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, kanan Allah. Dan sesudah itu, setelah dia sedang sebentar dilempari batu, di atas usulan daripada Paulus, ya, atas usulan Paulus, sambil berlutut Stefanus apa? Berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Waduh, Paulus dengar itu. Paulus dengar, Paulus mungkin bilang, saya sedang apa? Melakukan kebajikan, saya sedang melempari ini orang murtad ini dengan batu, ini sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan kita sebagai orang Yahudi, kalau ada orang-orang yang murtad, yang
yang bikin kacau agama Yahudi kita harus lempari dengan batu. Kok ini orang ini bilang saya berdosa? Marah, lebih marah apa? Lebih marah itu, lebih marahlah siapa ya? Lebih marah Paulus atau Saulus pada saat itu ya. Tapi inilah ya, kita lihat bagaimana begitu hebat kasih karunia Tuhan. Orang yang memerintahkan, si Saulus yang memerintahkan untuk melempari Stefanus dengan batu dan membunuh Stefanus. Dia yang kemudian menjadi apa? Pemimpin umat Kristen. Kalau kita lihat sebelum kisah pasal 15, sebelumnya itu kisah 1 sampai 14, kitab kisah 1 sampai 4 itu ya pekerjaan pelayanan itu dari rasul-rasul, khususnya Rasul Petrus. Tetapi sesudah kisah, itu fokus semua kepada Rasul Paulus. Fokus kepada Rasul Paulus, bukan itu saja. Berapa banyak buku yang dibuat oleh misalnya Nathanael tidak tulis buku, mungkin ya murid-murid Yesus yang lainnya, atau Simon orang Lewi tidak tulis buku. Hanya Rasul Petrus tulis buku sedikit, Yohanes tulis buku sedikit. Tapi perjanjian baru, bukan lama. Perjanjian baru, buku-buku itu ditulis oleh Rasul Paulus ya. Bayangkan dia ini adalah siapa? Rasul Paulus adalah seorang yang menjadi penyiksa mula-mula umat Kristen. Ya. Bayangkan kalau seorang komandan ISIS yang menjadi apa? Menjadi pendeta utama, menjadi ketua General Conference-nya Gereja Advent. Bekas komandan ISIS, waduh mungkin banyak orang nggak terima itu dia jadi ketua General Conference. Tapi itulah ya kemurahan Tuhan. Dari orang yang mengatur untuk membunuh Stefanus, dia juga kemudian Stefanus melihat Yesus dan mati. Rasul Paulus atau Saulus juga melihat Yesus, melihat kemuliaannya dan merubah kehidupannya ya, merubah kehidupannya untuk menjadi rasul yang utama di perjanjian baru. Tapi mari kita lihat ya, pertobatannya apa kira-kira yang terjadi pada saat pada saat dia bertobat. Pertobatannya itu apa? Terjadi pada saat apa ya? Dikatakan dalam Kisah 9 ayat 6, tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kalau kita lihat, ada di dalam Kisah 9 ayat 6, bahasa Indonesianya itu tidak sama dengan seperti di King James Version. Ya. Di King James Version itu ada pertanyaan yang pertama kali ditanyakan oleh Rasul Paulus sebelum Yesus menjawab, bangunlah dan pergilah. Nah, itu di Kisah 9 ayat 6 di King James Version itu, New King James Version ada. Dan kisah ini juga diulangi oleh Rasul Paulus juga di dalam Kisah 22. Dia kembali menyatakan kembali apa yang terjadi dalam perjalanan ke Damsyik tersebut ya. Dalam perjalanan. Nah inilah yang lengkapnya ini yang terjadi. Pada saat pertanyaan pertama Rasul Paulus adalah, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Lalu jawab Yesus apa dalam pertanyaan pertama? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Pertanyaan yang kedua, yang pertanyaan penting yang ditanyakan apa? Seperti ini, kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Itu tidak muncul di Kisah 9 ayat 6 di Alkitab Indonesia, itu baru muncul di Kisah 22 ayat 10, tapi kisah yang sama. Ya. Kisah 9 ayat 6 di New King James Version ada pertanyaannya ini. Kataku apa? Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Lalu kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, ke dalam kota di Kisah 9 ayat 6 ya. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ya. Pergilah, bangkit dan apa? Pergilah. Nggak gampang untuk apa? Menurut. Kenapa? Karena dia sedang mencoba untuk membunuh orang-orang ini. Tetapi sekarang dia diminta untuk apa? Pergi kepada mereka. Tidak mudah untuk merubah pikiran yang sudah dari sononya, dari lahirnya sudah terbentuk ya. Tapi itulah dia. Dia diperintahkan apa yang harus kuperbuat. Itulah pertobatan. Pertobatan harus kita apa? 2 poin pertama. Kita harus bertanya pada saat kita bertobat. Siapa Tuhan kita? Kalau kita ingin memiliki pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu bukan karena Anda. Ya tentu saja kita baik kalau kita lahir sebagai orang Advent. Sebagai orang Kristen ya. Dari sejak kecil kita. Tapi marilah kita mungkin yang tidak pernah mengalami perubahan pikiran seperti sahabat-sahabat kita yang berubah agama. Dari agama lain misalnya jadi Advent, mari kita tetap tanyakan 2 pertanyaan ini. Siapakah Tuhan kita? Siapakah? Oke, Tuhan kita, ayah saya yang pendeta, opa saya yang pendeta sudah bilang ini Tuhan. Tapi siapakah Tuhan kita? Adakah saya mengenal Tuhan saya secara pribadi? Siapakah Tuhan saya? Pertanyaan kedua, apa
yang harus kita perbuat bagi Tuhan kita. Ya. Itulah ya. Jadi ini yang ditanyakan ya. Apa yang dapat kita perbuat, bukan apa yang Tuhan saya akan buat kepada saya, bukan apa yang gereja akan buat kepada saya. Sedangkan John F. Kennedy saja jangan bertanya apa yang negara dapat buat kepada kita, tapi bertanyalah apa yang dapat kita buat bagi negara. Itulah pertanyaan Rasul Paulus ya. Apa yang harus kuperbuat ya? Apa yang harus kuperbuat? Lalu dikatakan pergi, bangkit dan apa? Bangkit dan pergi. Dan betul, dia bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Dan mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Coba lihat kesulitan fisik ya. Kesulitan, dia mengalami kesulitan fisik, kesulitan mentalnya dari orang Yahudi, tapi sekarang semuanya kacau balau, tapi dia sedang melihat kemuliaan Tuhan. Dan sekarang spiritual dan juga dia apa? Fisiknya, dia menjadi buta, dia harus dituntun, dia harus dituntun. Itulah sebabnya tidak mudah untuk apa ya menjadi pengikut Tuhan. Merubah kepercayaan itu sangat-sangat sukar, sangat-sangat sukar. Harus merubah segala sesuatunya. Tadinya dia seorang pemimpin, sekarang dia harus dipimpin. Dia yang harus dituntun masuk ya. Hal yang tadinya normal bagi dia, tapi sekarang menjadi tidak normal. Dan yang tidak normal itu kemudian menjadi normal yang baru, the new normal untuk dia. Itulah perubahan itu sangat sukar untuk merubah agama. Ini karena Rasul Paulus harus melihat Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya ya. Tapi itulah ya, pertanyaannya harus ditanyakan. Apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kita perbuat? Pelajaran kita sudah melihat bagaimana dua pelajaran kita tadi malam ya, yang setia kepada Tuhan adalah mereka yang berbuat sesuatu untuk terus-menerus kemuliaan Tuhan ya. Mereka yang selalu berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Hamba yang setia, hamba yang baik adalah yang melakukan tugas daripada apa? Tugas daripada Tuannya. Jadi dengan kata lain, jangan kita bertanya apa yang gereja dapat lakukan, tapi bertanyalah apa yang dapat saya lakukan bagi gereja dengan kata lain. Tapi dikatakan apa? Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bangun dan pergi. Artinya apa? Dengan iman ya. Untuk apa? Yesus mau supaya dia pergi. Bangun dan pergi untuk lebih mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan apa? Dengan iman. Mengenal Tuhan dengan iman. Ya. Kenapa saya katakan dengan iman? Bangunlah dan pergi ke dalam kota. Di sana baru aku akan apa? Aku akan katakan kepadamu. Ini kalau saya jadi Paulus, saya nggak bisa begitu. Mungkin ya, saya nggak bisa. Kenapa? Kalau saya mau pergi ke suatu tempat, saya mau ke suatu kota, biasanya yang terjadi adalah saya sudah harus tahu jaraknya itu berapa mile itu dari New Jersey untuk misalnya ke California. Bagaimana cara saya untuk pergi ke California? Apakah saya mau drive? Kalau drive, berapa hari saya mau drive ke California? GPS saya itu lewat jalur yang mana? Kalau saya terbang, lewat pesawat apa? Di mana saya mendarat? Dan di California, di mana saya tinggal? Jadi biasanya kalau kami ingin pergi ke satu tempat, istri saya sudah tahu. Saya tinggal atur logistiknya. Di mana kami akan tinggal, di mana kami akan pergi ke tempat-tempat yang dapat kami tujui. Dan segala sesuatunya itu sudah apa? Sudah teratur ya. Kita sudah bisa melihat kami akan kunjungi ini tempat kedua, ke tempat ketiga. Jadi segala sesuatunya itu sudah apa? Lengkap ya. Kalau bisa sudah lengkap. Sebelum kami ke Ethiopia, walaupun internet waktu itu baru mulai, tapi saya sudah Google, saya sudah cari search apa itu yang terjadi di Ethiopia atau apa. Kita ingin mengetahui, kita ingin memiliki pengetahuan yang lengkap sebelum kita pergi. Tetapi Rasul Paulus, Tuhan mau kenal aku. Pergilah dengan iman. Pergi dengan iman. Dengan kata lain, pergi dengan buta-buta. Dan memang Rasul Paulus dalam keadaan buta waktu itu ya. Dalam keadaan buta, dia pergi. Tapi disinilah dia pergi seperti Abraham. Pergi dengan iman. Pergi dengan iman. Jangan melihat the end. Jangan melihat akhir dulu, baru apa? Baru, oh ya, diyakinkan dulu, baru kita pergi. Tetapi marilah kita apa? Pergi dengan iman. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan janji. Tuhan akan menyertai kita dari sejak awal, pertengahan, sampai akhir. Ya, kita sudah membaca pelajaran sekolah sahabat kita tentang pertengahan dan akhir. Dan sekarang kita sedang bahas dari awalnya bagaimana. Karena Rasul Paulus sudah dari semula saat dia melihat kemuliaan Tuhan, dia diajar untuk berjalan dengan iman. Pergi, masuk. Nanti aku bilang di dalam. Kamu nggak perlu tahu sekarang.
sebelumnya kalau dia mau kejar orang-orang Israel yang ada di Damsyik, dia harus minta surat dari imam-imam kepala, dan dia minta segala perlengkapan, dia sudah atur. Tetapi untuk mengikut Tuhan, kadang-kadang Tuhan katakan apa? Pergi, aku yang akan menyertai kamu. Bukan karena kepandaianmu, karena kau tahu Google, engkau tahu research kiri dan kanan, bukan. Pegang tanganku. Ya. Pegang, aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1. Bagaimana dalam kasihnya Yesus katakan apa? Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Atau Filipi 1 ayat 6. Ya, bahwa Rasul Paulus katakan, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia, Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, ya. Kita akan disertai hingga kesudahan. Ya. Disertai hingga kesudahan. Jadi relakan diri kita untuk dituntun. Dia dalam kepercayaannya, dia merelakan dirinya untuk dituntun masuk ke Damsyik. Saya katakan tadi, dia seorang pemimpin. Tapi sekarang dia yang harus dituntun. Dia tidak berdaya karena mengalami kebutaan. Dia tadinya jago untuk pimpin-pimpin, tapi sekarang dia harus merendahkan dirinya. Dalam bertobat, kita kadang-kadang harus merendahkan dirinya. Gantinya kita adu-adu jago dengan orang lain supaya untuk membuktikan mana doktrin yang benar, mana teologi yang lebih jago, dan lain sebagainya. Mari kita biarkan Roh Kudus menuntun kita. Ya. Roh Kudus menuntun kita. Dan biarlah kesombongan-kesombongan itu akan dihilangkan. Supaya kita dibuka untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Bukan itu saja. Untuk supaya kita dapat terus dituntun juga. Ya, jadi dia harus bertobatan, itu harus harus percaya untuk lebih mengenal Tuhan, untuk dapat dituntun. Tapi juga apa? Harus juga pergi, kita harus pergi masuk untuk dapat untuk dapat terus-menerus bersama dengan Tuhan. Dan disitulah kita terus-menerus mengosongkan diri kita. Bagaimana cara kita mengosongkan diri kita? Dikatakan begini, 3 hari lamanya, Kisah 9 ayat 9 dan 11. 3 hari lamanya Rasul Paulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dan sekarang ia berdoa. Ia sekarang berdoa. Dalam ketidaktahuan, dalam ketidakpastian, dalam kegelapan, apa yang dapat kita lakukan? Berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa. Kenapa? Pada saat kita berpuasa, kita mengatakan tidak untuk hal-hal dunia ini, dan ya untuk melihat kehendak Tuhan. Ya. Seperti kita tidak makan, artinya ada yang kita makan. Kalau kita tidak makan makanan badani, jadi apa yang kita harus isi? Makanan rohani. Ya. Makanan rohani lah yang kita isi. Berikutnya, dia pergi untuk ditolong. Kemudian apa lagi yang dia harus lakukan? Dia pergi untuk Dia pergi untuk dituntun, dia pergi juga untuk mendapatkan pertolongan. Pergi untuk mendapatkan pertolongan. Kisah 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Tidak dibilang Ananias ya. Kenapa? Ananias tidak sedang ditegur oleh Tuhan, makanya cuma dipanggil satu kali ya. Ananias ya. Firman Tuhan, "Mari, pergilah. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Ia sekarang berdoa. Nah, Ananias ini tahu siapa itu siapa. Tahu siapa itu Saul. Terkenal sekali si Saul itu. Apakah dia langsung suka? Wah, dia sebagai manusia. Ananias menjawab ayat 13. "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia sedang datang kemari untuk dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Ya. Jadi dia tahu sekali. Dia tidak suka kepada Saul ini. Dia tahu apa yang Saul telah buat kepada Stefanus. Ya. Dan kita lihat bagaimana, coba Anda lihat, dia tidak menyebutkan nama daripada apa? Nama daripada Saul. Ya. Dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Jadi dia tidak mau mengucapkan Saulus. Dia tidak. Dia cuma bicara orang itu. Jadi dia tidak layak untuk disebut namanya. Jangan sebut namanya Tuhan. Orang itu, orang itu. Tuhan bilang Saulus. Tuhan itu bilang Saulus. Tetapi dari Tarsus. Tapi Ananias tidak mau menyebutkan. Ya. Aku sendiri ya. Tetapi Tuhan katakan apa? Tapi Tuhan berkata kepada dia. Apa yang Tuhan katakan? Firman Tuhan kepadanya. Ya. Firman Tuhan kepadanya. Pergilah. Ya. Pergilah. Sebab orang ini adalah alat
pilihan bagiku untuk memberitakan namaku pada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Waduh, dia menjadi apa ya? Menjadi alat pilihan Tuhan. Menjadi alat pilihan Tuhan. Bagaimana kalau pembunuh di Amerika ini ada yang kemudian seperti saya katakan tadi, oke sudahlah mungkin kalau komandan ISIS, ada tukang bunuh nomor 1 di Amerika ini kemudian menjadi ketua General Conference, waduh mungkin banyak yang kacau kita kalau itu terjadi ya. Kita maunya orang yang mau menginjil, yang menjadi alat pilihan Tuhan itu ya yang sama dengan kita lah ya, sama keyakinannya, sudah biasa masuk gereja sama-sama dari kecil ya, backgroundnya itu bukan background yang seperti penjahat dan lain sebagainya, tapi ini Tuhan katakan ini adalah alat pilihan bagiku ya. Alat pilihan bagiku. Dan situlah pada saat Tuhan berbicara, Ananias mendengar. Barulah di sini ya, kisah 97. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk rumah itu. Ia menumpangkan tangannya, kata Saulus, katanya, Saulus, saudaraku. Baru di sini dia sebut nama Saulus ya. Saulus, saudaraku. Bukan hanya Saulus namanya disebutkan, tetapi dia juga apa? Disebutkan sebagai saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyatakan juga kepada Ananias bahwa aku dapat menggunakan engkau. Aku juga dapat menggunakan apa? Dapat menggunakan Saulus. Itulah sebabnya dikatakan Saulus saudaraku. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, oleh sebab Saulus yang penuh Roh Kudus itulah akhirnya dia dapat melayani Tuhan dengan begitu hebatnya. Dia dapat bahkan rela untuk menderita, dicambuk seperti Yesus 39 kali. Tetapi yang dia lihat kemuliaan Tuhan yang sudah dia lihat pada saat dia melihat pertama kali Yesus, itulah yang dia ingin lihat kembali. Dan dia memperoleh semuanya itu oleh sebab kepenuhan Roh Kudus yang telah dia terima di dalam kehidupannya. Saya berdoa kiranya kita semua juga dapat menjadi seperti Saulus ini ya. Dapat memiliki pertobatan yang sejati, yang bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Dan kemudian, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Apa yang saya harus perbuat? Dan kalau kita menanyakan pertanyaan ini, maka Roh Kudus akan dapat masuk ke dalam diri kita. Dan kita akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan seperti Rasul Paulus kita juga dapat melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Ya, kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus telah melihatnya. Dan saudara dan saya akan melihatnya pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Saya doa ini dalam nama Yesus. Amin.